warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPM Kep, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Erna Astuti STMT IPM, selaku narasumber kita pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, MSI, selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga menjadi moderator pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara workshop pelatihan etika publikasi dan pembuatan manuskrip berbasis review bagi dosen dan mahasiswa bimbingan yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerja sama juga dengan LPPM PTMA. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini akan mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, Bapak Ibu, eh, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPM Kep, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi. Dengan hormat kami persilahkan. Eh, Mbak Normalia, Pak Iya, Hadi sudah ada? Pak Hadi sudah. Oh, oke. Ya, baik. Pak Hadi. Pak Hadi mohon izin sudah bisa untuk membuka dan memberikan sambutan. Eh, sudah mulai ya? Sudah Bapak. Oke, Pak. Mohon maaf ini lagi tadi di dalam ruangan jadi suaranya apa terputus. Oke, Bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Triyuni selaku Ketua LPPM UMJ, yang saya hormati narasumber kita Prof. Dr. Erna Astuti dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih Prof. sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam acara ini, dan tentu teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan hari ini untuk bersama-sama mendengarkan materi tentang etika penelitian. Saya kira ini adalah satu hal yang penting karena etika penelitian adalah salah satu hal yang diperlukan ya untuk menjamin bahwa semua proses dalam etika penelitian maupun publikasi berjalan dengan baik. Sebagai lembaga perguruan tinggi yang tertua untuk di lingkungan Muhammadiyah tentu harus menerapkan prinsip-prinsip itu secara baik. Inisiasi ini kita dukung karena UMJ sedang berusaha untuk meningkatkan reputasinya di lingkungan nasional maupun internasional, mungkin juga berusaha untuk maju bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain, dan alhamdulillah kita merupakan perguruan tinggi yang ke-10 untuk meraih akreditasi unggul di antara 19 perguruan tinggi yang sudah unggul di lingkungan PTMA. Program-program dari LPPM tentu kita harus mendukung semuanya untuk seluruh sivitas akademika di UMJ ini.
dan kita berharap eh, waktu demi waktu UMJ ini akan meningkat dalam positioning di nasional maupun internasional. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dan selamat mengikuti workshop untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Yuni dan Ibu Prof. Narasumber dari UAD. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi atas sambutan dan arahannya. Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa yang kami banggakan, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memohon kesediaan seluruh peserta untuk membuka kamera terlebih dahulu, karena akan dilakukan dokumentasi. Mohon bantuannya kepada Mbak Siska atau Mas Fahmi. Bapak Ibu, mohon untuk dibuka terlebih dahulu kameranya. Ya, Mbak. Bu Nurlela, Pak, Bapak, Mbak Ilza, monggo Bapak Ibu kita foto bersama pagi-pagi biar kegiatannya lebih lancar, juga kita bisa saling mengenal Bapak Ibu. Bisa mengenal juga Mbak Erna. Monggo Bapak Ibu dibuka dan kita akan foto bersama. Baik. Baik, kita mulai foto bersama terlebih dahulu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Tapi ini mohon izin saya karena ada 3 acara yang bersamaan. Jadi saya akan melanjutkan untuk kegiatan yang lain tentang RPL dan kerjasama dengan CMB Niaga. Mohon izin Prof ya. Siap, Oke, Bapak. Semoga semua sukses. oke, Prof. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cukup, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak, ada yang bocor ya? Mbak Siska, Mas Fahmi, ada yang bocor? Sudah, Prof. Baik, Bapak Ibu, peserta kegiatan pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan profil singkat dari moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, MSI. Saat ini Profesor Triyuni Hendrawati, yang biasa dipanggil Prof. Yuni, menjabat sebagai Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta dan beliau merupakan guru besar di bidang teknik kimia. Dan saat ini beliau aktif juga dalam riset dan terutama berkaitan dengan aloe vera dan bahan alam lainnya. Oke, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Prof. Yuni akan memandu jalannya workshop pada hari ini sebagai moderator acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Erna Astuti, STMT IPM. Kepada Prof. Yuni, kami persilahkan untuk memandu jalannya sesi. Ya, terima kasih Mbak Nurmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati pagi ini, Mbak Prof. Erna. Saya panggilnya sebenarnya ini adik saya karena angkatannya 91 ya Mbak Erna ya.
Tetapi alhamdulillah sudah menjadi profesor dan saat ini mau rawuh ke UMJ secara daring dan juga memberikan diskusi masukan kepada kita semua terkait dengan etika publikasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon nanti pada saat diskusi Bapak Ibu bisa kalau mau bertanya langsung maka Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian apabila Bapak Ibu juga ingin bertanya melalui kolom chat juga diperbolehkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, mohon izin saya akan sedikit mengenalkan narasumber kita dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi Mbak Prof. Erna Astuti, ST MT IPM, ini adalah merupakan guru besar di Teknik Kimia. Tetapi beliau juga banyak topik penelitiannya terkait renewable energy, waste to energy, dan chemical reaction engineering. Nah, saat ini juga beliau yang saat ini sedang berjalan adalah beliau mendapatkan hibah sebagai untuk pengembangan alat pirolisis menjadi bahan bakar minyak, penelitian terapan luaran prototipe. Jadi ini adalah merupakan salah satu contoh penelitian yang bisa dihilirisasi menjadi produk yang nyata. Nah, kemudian pada kesempatan ini Mbak Prof. Erna akan sharing kepada kita semua, terutama menguatkan dosen dan juga para mahasiswa baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga di lingkungan PTMA. PTMA itu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang kita cintai bersama gitu ya, untuk bisa memajukan kepada kita semua satu tentang etika publikasi, kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana membuat manuskrip terkait dengan review artikel. Kenapa ini diambil kegiatan hari ini Bapak Ibu? Kenapa? Karena review artikel ini sangat penting di dalam proses kita untuk menemukan kebaruan dan state of the art. Dan bagaimanapun juga itu nanti akan mempengaruhi daripada publikasi. Publikasi baik nasional ataupun publikasi secara internasional bereputasi. Nanti Mbak Erna bisa berdiskusi dengan kita semua, termasuk teman-teman. Ini sifatnya kolegial ya Bapak Ibu ya, karena bagaimanapun juga Prof. Erna capaiannya menjadi guru besar itu bukan tujuan. Guru besar itu bukan tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi guru besar itu adalah merupakan awalan untuk Bapak Ibu menjadi lebih bermanfaat lagi untuk umat. Insya Allah semuanya akan bisa kita doakan bersama di forum ini. Semoga Bapak Ibu juga bisa menjadi guru besar pada bidangnya masing-masing. Dan juga kegiatan ini tentu saja tidak hanya ke engineering ya Bapak Ibu ya, tapi sudah merupakan bisa dipakai untuk berbagai disiplin keilmuan, termasuk mahasiswa di dalam membuat skripsi, kemudian membuat tesis, dan juga membuat disertasi. Nah, kemudian cukup saya rasa untuk mengenal Mbak Erna gitu ya, Mbak Prof. Erna, saya panggilnya Mbak Prof aja. Kenapa beliau angkatan berapa Mbak Erna? Angkatan 90, Mbak Prof. Ya, jadi angkatan 90, jadi adik saya itu. Kalau saya kan masih udah ini kan. Nah, kita fresh from the oven gitu ya. Kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu. Silakan Bu Erna untuk bisa melakukan presentasi sekaligus memandu teman-teman bagaimana menyiapkan itu semua. Silakan Ibu. Matur nuwun Mbak Prof. Triyuni Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal nggih Bapak Ibu adik-adik mahasiswa. Tadi sudah diperkenalkan oleh Prof Yuni. Saya ini adalah junior beliau. Sekaligus saya menganggap Prof Yuni adalah Mbak Yu saya. Sehingga kemarin saya didhawuhi untuk menyampaikan materi ini, saya tidak berani menolak. Nanti kalau orang saya bilang kualat nanti. Mohon izin nih, saya share screen. Jadi materi kita hari ini sebenarnya ada dua ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi
yaitu etika publikasi dan pembuatan manuskrip. Yes, maaf saya atur sebentar. Pembuatan manuskrip berbasis review bagi dosen dan mahasiswa bimbingan. Nah, ini etika publikasi ini perlu kita sampaikan karena untuk menyusun manuskrip yang baik itu kita perlu tahu dulu rambu-rambu eh, dalam persiapannya penulisan paper, entah itu paper untuk paper dari riset maupun dari review. Sinyalnya hilang ya? Mohon maaf, suara saya terdengar? Mbak, sedikit kadang-kadang hilang. Bagus ya, Prof. Bagus. Mm-mm. Bagaimana? Kurang itu Mbak, kurang Oh, maju atau kayaknya. saya Ya, pakai headset nih? Saya kalau pakai headset mah biasanya kurang nih. ya Atau cukup saya Mbak, cukup sih, sudah cukup. cukup. Mungkin saya Ya, lanjutkan nih. Jadi apalagi sekarang ini banyak apa ya kejadian-kejadian terkait pelanggaran etika publikasi ini, ya. Ada plagiarisme dan yang lainnya. Sehingga memang kita perlu mengenal dan mengetahui batasan-batasannya. Dan saya yang percaya Bapak, Ibu, dan adik-adik di sini sudah tahu sedikit banyak tentang hal ini, sehingga hari ini sifatnya kita adalah menyampaikan reminder, terutama untuk saya pribadi terkait dengan aturan atau etika publikasi ini. Nah, landasan hukum dari etika publikasi ini ada di Undang-Undang Nomor 20 2003, Undang-Undang Nomor 12 2012 dan seterusnya, dan terutama kalau terkait dengan etika publikasi ini adalah di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, terkait dengan etika atau integritas akademik ini, siapa saja pelakunya ya. Ini nanti akan menyasar tidak hanya pada dosen ya, tapi juga pada pendidik, kemudian juga pada mahasiswa. Nah, ini kalau yang tadi di pasal 20 pasal pasal 40 itu menyampaikan pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu ternyata dampaknya itu tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga terkait dengan lembaga yang di mana kita bekerja, di mana kita belajar, demikian juga terkait dengan profesi yang kita emban. Itu. Demikian juga mahasiswa itu sebagai bagian dari sivitas akademika itu punya kewajiban untuk menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi. Termasuk juga nantinya bagi mahasiswa yang kemudian akhirnya sudah lulus menjadi alumni, itu juga tetap kewajiban ini adalah melekat kalau terkait pada publikasi ya. Nah, apa itu yang dinamakan etika? Etika di sini menurut KBBI dinyatakan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak serta kewajiban moral. Kemudian juga merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian di situ asas perilaku yang menjadi pedoman. Artinya etika ini menjadi apa ya? Sesuatu yang mengarem kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga kita itu menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya ada dampaknya, baik bagi diri kita pribadi maupun bagi orang lain. Sehingga langkah baiknya kalau kita itu melakukan satu hal itu dalam rambu-rambu norma yang memang diikuti ya, dan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Tuh. Nah, dari National Academy and Science sendiri menyatakan kewajiban peneliti itu ada 3, yaitu kepercayaan, tanggung jawab, dan pelayanan. Kepercayaan itu artinya menghargai kepercayaan yang diberikan oleh jawab, kemudian juga memberikan kepercayaan ini pada generasi berikutnya. Artinya kita itu punya
tanggung jawab juga untuk membina generasi selanjutnya termasuk kemudian ke adik-adik mahasiswa, kemudian terkait dengan teman-teman yang lebih junior dan yang lainnya. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab baik terhadap diri kita sendiri juga terhadap orang lain. Dengan tidak punya niat untuk dengan sengaja melakukan suatu hal yang kemudian mencelakai orang lain misalnya. Atau melakukan suatu hal yang kemudian melanggar aturan. Itu merupakan bagian tanggung jawab. Kemudian pelayanan ini artinya nanti kemudian arahnya adalah pengabdian ya, pengabdian pada masyarakat terkait dengan riset-riset yang dilakukan sehingga akhirnya memang kemudian dari penelitian yang kita lakukan itu kemudian kita melakukan hilirisasi dan kemudian akhirnya diterapkan pada masyarakat. Nah, sekarang kita beranjak ke integritas akademik ini peraturan sesuatu yang sekarang memang benar-benar perlu kita dengungkan ya, karena terkadang itu kita tahu ada seseorang itu melanggar itu bukan karena kesengajaan tapi karena ketidaktahuan. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama sehingga hal ini perlu kita sampaikan berulang-ulang di banyak kesempatan. Nah, integritas ini siapa saja yang perlu menjaga ya. Ya, sivitas akademik wajib menjunjung nilai-nilai integritas ini. Integritas meliputi yang menghasilkan karyanya meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah kode etik peneliti dari Periset ya, Perhimpunan Periset Indonesia. Nanti silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik baca sendiri ya. Tidak perlu kita baca. Nah, terkait dengan integritas akademik ini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh perguruan tinggi dan juga oleh kementerian. Sehingga bagian dari pembinaannya ini adalah dengan melakukan perumusan kebijakan terkait dengan integritas akademik, kemudian penetapan peraturan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai integritas akademik dengan kegiatan tridharma. Sehingga di sini kalau di tempat kami itu kemudian ada namanya kode etik, itu juga ada peraturan rektor terkait itu. Kemudian juga ada yang namanya mahkamah etik, ada kemudian ada komite integritas akademik. Di tempat kami bagian yang menggawangi ini mengawal itu namanya adalah komite integritas akademik. Nah, ini saya kira dibaca sendiri nih terkait dengan kewajibannya ini sebenarnya ini merupakan kewajiban yang melekat perguruan tinggi. Nah, kemudian yang melaksanakan termasuk diantaranya dari LPPM ya, Prof Yuni. Nah, ini bagian dari pekerjaannya Prof Yuni. Nah, ini sehingga di sini kemudian komite etik atau komite integritas akademik itu dilakukan. Sehingga kalau di tempat kami itu kalau dosen itu mengajukan kenaikan jabatan akademik itu kemudian melalui prosedur setelah dari senat fakultas kemudian ke komite integritas akademik ini dan selanjutnya ke senat universitas jika pengajuannya ke LK maupun GP. Tapi kedua hal ini sebenarnya tidak harus seri, tapi bisa paralel sebenarnya antara komite integritas akademik dan juga universitasnya, senat universitas. Tapi biasanya karena senat universitas ini kerjaannya banyak dan juga melibatkan banyak orang, maka kemudian biasanya komite integritas akademik bekerja lebih dahulu, baru kemudian ke senat universitas, sehingga biasanya yang lolos di komite integritas akademik itu akan diloloskan di senat universitas. Nah, kerjaannya termasuk misalnya mencermati syarat khususnya itu apakah ada indikasi plagiarisme atau tidak, kemudian
Presentasenya bagaimana, kemudian kesesuaian dengan bidang keilmuan itu ada di Komite Integritas Akademik. Memang ada dan ada juga ini materi juga termasuk misalnya mata kuliah yang diambil. Jadi antara mata kuliah yang diambil, kemudian bidang keilmuan dan paper yang menjadi syarat khusus itu harus linear. Gitu. Jika tidak disetujui, maka kemudian dikembalikan lagi ke dosen. Nah, untuk mencegah ya pelanggaran etik ini, maka kemudian memang yang pertama kita tahu uh, uh, untuk mencegahnya juga kemudian kita lakukan cross check itu ini, cross check sehingga tidak akan terjadi pelanggaran ini. Nah, dari pasal 10 ya, Permendikbud 3921 ada bermacam-macam pelanggaran, istilah pelanggaran ya. Yang pertama ini falsifikasi data. Falsifikasi data itu merekayasa data. Artinya kemudian jadi mengolah atau mengubah data yang sudah ada dengan harapan misalnya supaya trennya menjadi lebih baik misalnya. Atau misalnya ada yang kemudian anomali, seperti ini contoh yang ini ya, di hari kedua ini kok jadinya jauh banget, harusnya di tengah-tengah, kok apa nilainya hampir sama dengan hari pertama datanya, maka kemudian diganti. Ini termasuk pelanggaran ya. Kemudian yang kedua adalah fabrikasi data. Fabrikasi data ini memproduksi data. Artinya tadinya datanya tidak ada, ini tidak ada data di hari pertama. Kemudian kok jadi aneh, nggak ada data, kemudian diisi sembarangan misalnya. Itu juga tidak boleh. Nah, yang ketiga adalah plagiasi. Plagiasi ini mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Itu ada juga kemudian temuan nih, misalkan mengambil dari referensi tertentu itu langsung di copy paste saja, itu tidak boleh. Seharusnya kalau kita melakukan apa, mengambil data karya orang lain itu harus kita lakukan parafrase, termasuk kemudian eh, data atau karya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Itu tidak boleh kita ambil langsung dari jurnal misalnya yang kita rujuk. Kalau kita mau mengambil, itu harusnya kita memodifikasi bentuknya menjadi bentuk yang lain. Misalkan kalau kita ingin melihat tren dari suatu apa fenomena atau apa katakanlah itu maka kemudian kita bisa mengubah data itu dari bentuk tabel menjadi bentuk grafik misalnya atau bisa juga kita punya dari data yang ada di jurnal itu ada kemudian bermacam-macam misalnya model matematis atau apa itu kemudian dalam gambar yang berbeda kemudian kita gabungkan misalnya itu juga bisa. Atau bisa juga kita melakukan penelitian dengan bahan yang berbeda. Kemudian diagram-diagram bentuk yang berbeda tadi kita gabung. Nah, ada bermacam-macam cara supaya kita bisa melakukan parafrase dari karya orang lain. Kemudian yang kedua adalah menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain, walaupun menyebut sumber. Ini juga termasuk bagian dari plagiarisme. Ada kejadian memang ada yang kemudian mengambil tesis atau disertasi orang lain kemudian diklaim jadikan paper. Ada yang seperti itu. Itu kan mencari cara yang mudah tapi kemudian dengan melanggar hak orang lain. Itu satu hal yang perlu kita hindari. Kemudian mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagas milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Nah, ini termasuk juga ini namanya autoplagiarisme. Jadi mengambil hasil karya kita sendiri yang sudah kita publikasikan. Kalau seperti itu tetap saja kita harus mensitasi, menyampaikan itu. Dan juga kalau kita mensitasi, kalau misalnya kemudian dalam bentuk
yang kita ambil itu berupa data, tabel atau gambar, itu juga tetap harus kita ganti. Nggak boleh nggak boleh tetap sama persis dengan yang di jurnal eh, sebelumnya, karena itu termasuk bagian dari autoplagiarisme. Kemudian yang lainnya adalah namanya kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama itu menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Ini termasuk di antara yang beberapa waktu lalu kejadian ya. Ada paper-paper yang kemudian mengambil nama dari peneliti dari luar negeri tanpa pernah menghubungi pihak yang bersangkutan, itu kemudian dimasukkan ke dalam jurnal yang ditulis dengan harapan ini untuk menaikkan eh, indeks Sinta, indeks Scopus, dan yang lainnya dengan berbagai macam tujuan. Nah, itu juga tidak boleh. Demikian juga menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Misalkan dosen itu penelitian dengan mahasiswa, maka dan kontribusi dari mahasiswa itu signifikan, maka nama mahasiswa wajib dicantumkan. Ya, tidak boleh kemudian nama mahasiswa dihilangkan. Demikian juga kalau sebaliknya kemudian misalkan pada saat melakukan skripsi atau penelitian di kalau S1 kalau di tempat kami itu penelitian nih, atau kemudian tesis disertasi, setelah itu masih ada data yang tersisa, kemudian setelah lulus kemudian dilakukan publikasi, maka wajib bagi alumni tersebut mencantumkan nama dosen. Gitu. Ini hal yang seperti ini yang kadang-kadang kelupaan. Gitu ya. Jadi merasa bahwa ini kan data saya, itu kan. Berarti saya berhak dong mempublikasikan. Nah, tapi kan itu kan ada kontribusi dari pembimbing. Maka walaupun sudah lulus, tetap etikanya alumni tersebut mencantumkan nama eh, dosen pembimbingnya. Demikian juga misalnya kemudian eh, dosen yang senior itu membina dosen yang junior misalkan. Kan ada ya, namanya apa itu istilahnya Prof Yuni, saya itu Pak. Nah, pencangkokan atau apa gitu ya. Pencangkokan. Iya, nah itu juga pada saat publikasi juga seharusnya nama dosennya itu dicantumkan di karya itu. Nah, saya tuh beberapa waktu itu saya tuh tidak kepikiran itu. Misalnya saya tuh beberapa kali membina itu juga enggak, saya tidak menyampaikan itu. Itu kesalahan saya pribadi tidak menyampaikan itu sehingga kemudian namanya tidak tercantum. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Jadi mengklaim hasil karya orang lain sebagai milik kita itu juga tidak boleh dilakukan. Ini sanksinya berat. Kami pernah menjumpai ini kemudian sanksinya dikeluarkan ini dari eh, bukan dikeluarkan, diminta mengundurkan diri atau dikeluarkan. Nah, itu karena tidak ada kontribusi, tapi kemudian justru mengambil data orang lain, tapi yang bersangkutan, yang temannya itu tidak dimasukkan. Gitu. Kemudian ada lagi yaitu konflik kepentingan yang menghasilkan karya yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Kemudian yang ini pengajuan jamak. Pengajuan jamak ini terutama bagi mahasiswa kadang juga eh, belum paham ini. Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak yang paham nih. Jadi pada saat pengajuan naskah itu kita bersabar satu satu artikel diajukan di satu publisher, satu jurnal itu kemudian, nah kalau eh, tidak diterima, baru kemudian kita ajukan ke tempat yang lain. Atau karena misalkan terlalu lama, itu kemudian kita bisa eh, menarik kembali. Nah, pernah kejadian juga seperti ini. Ada yang kemudian jurnalnya itu muncul di dua, eh, maaf, papernya muncul di dua jurnal. Itu ada yang seperti itu. Ada yang karena kesengajaan, mungkin kesengajaan, ada juga yang ketidaksengajaan itu ada. Jadi ada salah satu teman itu sudah menarik, menarik
artikel di salah satu jurnal karena lama mungkin nih prosesnya, itu kemudian dipindah ke tempat yang lain. Ternyata kemudian selang beberapa waktu kemudian muncul itu, sehingga itu jadi masalah akhirnya pada saat pengajuan PAK itu. Nah, baru pada saat ditelusur ternyata ternyata ini jurnalnya itu muncul di dua tempat ya, artikelnya muncul di dua jurnal. Nah, kemudian ada lagi istilah publikasi salami atau slicing, memecah set data. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau kita punya data yang banyak, kemudian kalau kita pecah-pecah, asalkan kemudian kalau misalkan itu terkait, itu kemudian kaitan itu kita sampaikan di artikel yang selanjutnya. Misalkan saya pernah mengambil data penelitian, kemudian saya olah menjadi dua, dua model. Nah, di model pertama saya bahas, kemudian di artikel yang kedua itu kemudian saya bahas trennya dan seterusnya, kemudian saya kaitkan dengan yang pertama itu. Jadi ada perbandingan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian itu menjadi seolah-olah berdiri sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Terkadang juga memang memecah data itu kita perlukan karena terlalu banyak gitu ya. Saya itu pernah eh, mengajukan atau submit itu ditolak ternyata karena saat itu terlalu banyak, terlalu terlalu luas skupnya. Sehingga kemudian kita potong itu malah kemudian alhamdulillah langsung bisa diterima. Kalau seperti itu nggak masalah. Tetapi kalau kemudian misalnya ini tadi mempublikasikan 5 artikel terpisah satu lokasi tanpa membahas itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi harus ada perbandingan ya, komparasi. Nah, yang ini sudah ya sudah tadi sudah kita bahas tentang autoplagiarisme. Nah, untuk mencegahnya itu kita bisa pakai bermacam-macam program untuk cek similaritasnya, termasuk Turnitin misalnya atau yang lainnya. Nah, ini yang contoh plagiarisme yang eh, ada ini, ada kasusnya seperti ini. Jadi di sini itu kalau ada warnanya muncul ini kan artinya sudah dipublikasikan sebelumnya. Nah, tapi ternyata di jurnal itu kalau kita cek hasil similaritasnya itu di situ tuh di daftar pustakanya itu jurnal yang menjadi rujukan itu artikel yang menjadi rujukan dia itu ternyata tidak masuk di daftar pustaka. Jadi dia mensitasi tapi tidak memasukkan ke daftar pustaka. Itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian juga ini sebenarnya kan ini juga tidak diperbolehkan ya, anu apa ini kan seperti kalau ini warnanya sama semua, ya ini sama semua itu kan artinya maaf, maaf. Sama semua ini kan artinya dia merujuk ke satu artikel yang sama. Padahal seharusnya itu kan kita melakukan parafrase, kita harus mengubah dengan bahasa yang lain. Kemudian juga ada baiknya kita mengambil rujukan-rujukan yang lainnya untuk memperkaya itu tidak hanya satu. Kemudian kalau yang di bawah ini sebenarnya abstrak ini, nggak kelihatan abstraknya nih. Nah kalau ini abstrak itu kan juga perlu kita curigai. Kalau abstraknya sama persis, itu artinya bisa jadi yang bawah-bawahnya itu juga ada indikasi ke arah sana. Tuh. Sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, ini isu authorship ya. Ada beberapa isu terkait di situ ada guest authorship atau authorship celebrity. Jadi seseorang tidak ada namanya tapi dimasukkan tadi seperti tadi. Ya, saya sampaikan nanti. Kemudian give authorship itu seseorang yang sedikit sekali kontribusinya tapi dimasukkan ya untuk sebagai bagian dari apa penghormatan ya gitu ya. Kemudian ghost authorship, ya, jadi seseorang yang mempunyai kontribusi tinggi tapi tidak dimasukkan penulis. Kemudian anonymous authorship, nah, juga ada surrogate authorship, ya, publikasi yang dibuat oleh orang lain dengan tidak menggunakan data asli atau data sendiri. Nah, siapa saja yang tidak layak menjadi author itu adalah misalnya
kalau kita di penelitian kan ada yang namanya pembantu peneliti itu ya. Nah, ini juga tidak perlu dimasukkan ke dalam menjadi autor. Kemudian juga pihak-pihak yang menyediakan ruang lab, peralatan, atau bahan penelitian, itu juga tidak perlu dimasukkan ke autor. Dan juga dibayar untuk menyediakan data, ini juga tidak perlu. Nah, bagi beberapa pihak yang kemudian kita merasa ini kalau dimasukkan ke autor tidak layak, tapi kita perlu menyampaikan apresiasi kita ke beliau-beliaunya, maka itu bisa kita akomodasi dengan memasukkannya ke dalam acknowledgement, ke dalam ucapan terima kasih. Nah, yang bisa kita masukkan misalnya adalah editor bahasa. Jadi yang memperbaiki misalnya apa, kita sudah selesai selesai eh, papernya, kemudian kita minta pihak lain untuk membantu mencermati misalnya menghaluskan katakanlah. Nah, itu juga kita masukkan dalam acknowledgement, termasuk juga yang perlu ditambahkan di sini teknik laboratorium, penelaah atau critical reading, pemberi dana, enumerator. Ini kita masukkan ke enumerator itu pengambil itu ya, data itu ya. Nih, sampai di sini monggo kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Prof Yuni, ini kita langsung ke bagian kedua atau kita break dulu untuk tanya jawab? Iya, Bapak Ibu, sampai ke etika publikasi, apakah ada yang ingin raise hand sebelum kita akan lanjutkan sampai kepada pembuatan manuskrip berbasis review? Tadi sudah disampaikan sama Prof. Erna terkait dengan kode etik di dalam melakukan penelitian dan publikasi. Artinya apa, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu semua adalah dosen dan juga mahasiswa, berhati-hati di dalam mentaati itu. Jangan sampai melakukan plagiasi, fabrikasi, termasuk beberapa hal yang praktek-praktek yang tidak diperbolehkan. Nah, ada yang ingin raise hand? Ya, Prof. Ya, baik. Ibu Asosiat Profesor Dr. Widya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini menarik sekali topiknya, Prof. Terima kasih sudah diberikan kesempatan masuk Zoom. Saya ingin bertanya, Prof. Erna, ada dua. Pertama, pada saat 5 tahun lalu, saya pernah menjadi anggota di satu tim. Lalu, saya tidak terlibat sama sekali, baik itu dari sisi keuangan maupun pekerjaannya. Lalu, tiba-tiba ada di email saya, ada artikel yang dikirim, namun itu reject ya. Ada nama saya di sana, ternyata tim itu. Nah, saya mau nanya Prof. Erna, bagaimana sikap kita? Apakah ini melanggar etika? Lalu sikap saya sebagai anggota ini gimana? Itu satu. Yang kedua, ini mungkin melampaui ke topik kedua nih, Prof. sekalian ya. Bolehkah review ini dijadikan sebagai syarat untuk khusus ke guru besar gitu, Prof. Erna? Itu aja. Makasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya, monggo Mbak Erna, diinikan dulu nanti kalau ini saya ikut menambahkan. Ya, langsung saya jawab ya. Untuk yang pertama, ini sudah 5 tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba muncul jurnalnya ya. Monggo itu menjadi apa ya, hak dari peneliti, apakah berkenan untuk dimasukkan atau tidak. Ini saya pernah juga mengalami hal itu. Saya pernah, ini kan saya waktu disertasi itu kan pembimbing saya itu dari supervisor. Saya waktu di Swedia itu ada 2. Itu kemudian saya membuat manuskrip itu, kemudian ternyata yang satu orang tidak berkenan untuk dimasukkan. Sehingga kalau seperti itu kemudian saya hilangkan saja itu nama beliaunya di manuskrip itu. Tapi kalau Bu Widya berkenan tidak masalah, tetap dilanjutkan ya. Kemudian tetap mungkin perlu dikomunikasikan apakah misalnya kemudian Bu Widya ada gagasan atau ide untuk menyempurnakan paper itu juga lebih baik gitu.
Kemudian yang kedua terkait dengan apakah review paper itu boleh menjadi syarat khusus untuk GB. Ini sepengetahuan saya itu tidak diperbolehkan. Yang boleh menjadi syarat khusus itu adalah artikel yang berbasis penelitian, berbasis riset itu. Sehingga memang langkah baiknya menyiapkan yang benar-benar dan sesuai dengan bidang keilmuan kita ya. Karena Nggih. beberapa kasus di tempat kami di UAD itu ini terkait dengan linearitas dengan bidang keilmuan. Gitu. Jadi dikembalikan itu karena ada yang perbedaan persepsi terkait keilmuan itu. Sampai kemudian ada juga yang menyampaikan ya reviewernya itu menyampaikan harus namanya itu sesuai dengan bidang keilmuan, nama jurnalnya itu. Kemudian ada yang menyaksikan juga ini apakah benar ini topik ini sesuai bidang keilmuannya itu sampai kemudian harus ada klarifikasi. Tapi kalau yang sekarang saya lihat prosesnya lebih mudah nih, Prof Yuni. Satu, tapi walau alam juga. Erna, izin ini tema kita hari ini bukankah itu review yang dimaksud? Ye, betul. Ya, baru mau mulai Mbak Iya, Widya. berarti bisa untuk syarat guru besar ya, Prof Erna. Ye, betul. Jadi Ya, nanti kalau untuk kalau guru untuk besar, syarat tidak bisa review. ye, tidak bisa review. Ye. Ya, baik. Saya rasa cukup ya, Ye. Mbak Widya. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu apa namanya? Tadi sudah disampaikan oleh Prof Erna terkait dengan pencantuman nama dan lain-lain mau dikomunikasikan. Kenapa? Karena kan kita juga ingin sebagai manusia itu kan saling anu ya, saling Ya. berkomunikasi lebih baik. Jadi jangan sampai ada langsung tiba-tiba kedabruk apa gitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama dosen Bapak Ibu dan juga mahasiswa. Terus kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa manuskrip yang berbasis review memang saat ini belum bisa menjadi syarat guru besar. Kenapa? Karena masalah terkait dengan bidang keilmuan, nggih. Jadi apa namanya menjadi semangat juga buat Bu Widya nih dan juga teman-teman untuk segera melakukan penelitian terkait dengan syarat khusus daripada guru besar. Dan saat ini Bapak Ibu apa namanya guru besar, Insya Allah apa ya bukan berarti dimudahkan, tetapi adalah memang harus sesuai dengan bidang keilmuan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Erna, S1, S2, S3, terutama S3-nya ya, kemudian bidang ilmunya, kemudian tempat publikasi risetnya, ya kan, supaya apa skopnya terutama dan juga dan lain-lain. Monggo nanti kita akan bahas di tempat yang lain. Silakan Mbak Erna untuk menyampaikan kembali. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya terhadap pembuatan manuskrip berbasis review. Silakan Mbak Erna. Ya, terima kasih Prof Yuni. Jadi ini kita beranjak ke materi yang kedua yaitu pembuatan manuskrip berbasis review. Jadi ini sebenarnya di tempat kami penulisan review paper itu marak itu mulai pada saat pandemi kemarin. Jadi pada saat pandemi kemarin itu mahasiswa kami itu kan tidak bisa ke laboratorium. Dari sisi protokoler tidak diperkenankan masuk ke lab. Sedangkan di kurikulum teknik kimia UAD itu ada mata kuliah penelitian. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, kemudian kami mewajibkan mahasiswa kami untuk membuat review paper. Nah, ternyata membuat review paper itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau dikerjakan benar-benar itu ternyata memang bisa makan waktu satu semester sama halnya dengan kemudian kita melakukan penelitian. Kemudian pada perkembangan selanjutnya review paper ini bukan kami wajibkan tapi kami anjurkan bagi mahasiswa S2 sebagai bagian dari tugas di mata kuliah pilihan itu. Sehingga alhamdulillah dari sini kemudian kami menuliskan beberapa review paper, ya. Termasuk juga
kami pernah menulis artikel review ini dengan kolega kami dari UTP, Universitas Teknologi Petronas, itu karena mahasiswa kami itu mengikuti student exchange di sana, sehingga kemudian dengan pembimbingan saya di sana dan dari dosen UAD, maka dibuatlah review paper ini. Nah, apakah itu yang dinamakan artikel review? Artikel review ini adalah artikel yang kemudian membahas ya terkait topik-topik tertentu ya, yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof Yuni, nanti sebenarnya dari review paper yang dilakukan itu nanti dimungkinkan nanti akan muncul ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Atau bisa juga nanti ada muncul nanti masalah yang kemudian perlu ada apa ya, ada solusinya. Atau bisa jadi kalau sudah ada beberapa alternatif misalnya teknologi misalkan, itu kemudian akan muncul kemudian pertimbangan teknologi mana yang terbaik, yang paling tepat misalnya yang diambil untuk kemudian diaplikasikan. Nah, ini fungsi dari review paper ya, macam-macam di sini. Kemudian ternyata jenis artikel review itu ada macam-macam. Ini baru saya ketahui belakangan ini. Jadi waktu membuat artikel review ini saya juga otodidak, jadi belajar sendiri. Belajar dari paper-paper yang tersedia ya. Nah, ternyata kemudian berdasarkan pendekatan metodologis itu ternyata ada 3 macam review paper. Ada yang namanya review naratif, kemudian review dengan bukti terbaik, dan review sistematis. Review naratif ini adalah review paper yang kemudian memasukkan data-data penelitian kita di dalamnya. Jadi termasuk mereview artikel-artikel kita. Sehingga kemudian biasanya yang sudah bisa menulis review paper semacam ini dianggap sebagai expert di bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah review dengan bukti terbalik. Itu artinya membandingkan dengan kondisi-kondisi yang ada, ya berdasarkan studi literatur dan hasil eksplorasi itu seperti apa yang terbaik. Ya. Kemudian review sistematis ini dilakukan dengan dukungan meta-analisis. Nah, dan saya kemarin melihat ternyata review sistematis itu ada yang benar-benar dilakukan itu, sehingga untuk metodenya itu sendiri sampai 9 halaman sendiri. Jadi untuk bab 2-nya itu sampai 9 halaman. Penjabarannya itu luar biasa ini. Jadi memang lebih detail terkait statistiknya. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan tujuan. Nah, ini ada yang namanya review status quo. Ini kita menyampaikan review berdasarkan penelitian-penelitian yang terbaru terkait topik-topik yang terbaru. Nah, ini bisa dilakukan untuk jenis bidang ilmu apapun ya. Gitu. Kemudian yang kedua review sejarah itu seperti kita membicarakan sejarah, kita mulai dari awal sampai kemudian akhir, perkembangan dari tahun ke tahun itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah review masalah. Ini investigasi masalah dalam bidang penelitian tertentu. Yang terakhir adalah review teori. Ini menyampaikan berbagai macam teori terkait bidang tertentu. Kemudian berdasarkan penugasan, ini ada yang namanya review diundang, berarti peneliti diminta untuk berkontribusi misalnya di special issue misalnya, untuk kemudian membuat paper. Kemudian review komisi, itu ada kontrak antara penulis dengan klien. Kemudian ada pengajuan yang tidak diminta, ini yang sering kita lakukan bersama. Jadi kita kembangkan ide untuk mereview, kemudian mengirimkannya ke editor jurnal. Nah, di manakah publikasi terkait review paper ini bisa dilakukan? Nah, publikasi ini bisa dilakukan baik di jurnal maupun di proceeding, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi di jurnal nasional terakreditasi, kemudian terakreditasi Sinta berapapun, kemudian jurnal internasional berreputasi pun banyak yang
memfasilitasi ini. Nah, khusus untuk jurnal ini memang jurnal itu kan ada bermacam-macam tipenya. Ada jurnal yang membahas hanya khusus untuk artikel yang berbasis riset, jadi research paper itu ada. Ada juga yang kemudian menerima campuran ya. Campuran bisa memuat research paper maupun review paper. Ini seperti saya contohkan, ini engineering journal. Di sini disampaikan WSEP unpublished research paper and review articles. Jadi sudah dideklar di apa di jurnal. Jadi kalau kita mencari di about-nya itu biasanya ya about the journal itu nanti kita lihat itu apakah menerima artikel paper, review paper ataukah tidak. Tuh. Kalau yang hanya khusus riset itu biasanya di depan juga langsung sudah ada declare-nya. Nah, untuk yang dicantumkan di jurnal yang umum tadi itu ada ciri-ciri khususnya. Jadi ada tulisan review, entah itu di depan, di tengah, atau di akhir judul ya. Bisa ada pencantuman review. Itu untuk membedakan antara review paper dengan research paper. Tuh. Tetapi kalau yang di uh, jurnal yang khusus untuk review itu tidak ada dari sisi judulnya tidak ada batasan harus menggunakan review. Kemudian ini salah satu tips ya dari saya untuk mencari jurnal review itu bisa dicari di Simaku. Just searching aja nanti tulisan review nanti akan muncul sampai saya lihat tadi sampai sekarang masih 1559 judul review jurnal itu terkait itu. Bisa juga di searching di Scopus itu juga bisa. Jadi monggo nanti Bapak Ibu, Mbak Mas nanti bisa mencari berdasarkan bidang topik yang sesuai nanti silahkan. Dan banyak juga yang gratis sebenarnya. Asal kita pandai-pandai mencari itu, jangan takut kemudian terkendala uh, biaya. Jadi saya itu sejauh ini saya itu kalau publikasi itu paling mahal itu saya berapa ya? 3 juta paling 2 juta. Jadi yang murah-murah. Betulan alhamdulillah dapatnya yang murah dan yang gratis juga. Beberapa gratis juga. Nah, termasuk yang engineering tadi saya itu gratis saya di sana. Nah, nih contoh yang di Springer ya nih judulnya itu tidak ada judul review itu tidak ada, tapi ini ada review karena di sini di em, apa jurnalnya sendiri memang sudah khusus jurnal yang review. Nah, berapa panjang artikelnya itu memang tidak ada batasan berapa panjang artikel itu ya harus ada yang menyampaikan 8.000 sampai 40.000, ada juga yang kurang dari itu pun nggak masalah. Yaitu sisi kepantasan sebenarnya dan sebenarnya terkait juga topiknya ya. Topiknya itu kan ada yang kemudian memerlukan bahasan yang panjang sampai misalnya ada yang sampai 30 halaman. Itu ada juga yang eh, 10 halaman, 12 halaman itu sudah banyak itu. Nah, ada juga yang kemudian di beberapa jurnal itu kan ada yang memberi batasan maksimal. Batasan maksimal berapa? Kemudian setelah itu akan ada chart sendiri, itu ada juga. Ada juga di artinya jurnal tertentu mah memberikan batasan minimal. Ya, harus minimal berapa? Itu ada. Di masing-masing jurnal ada beda aturannya. Nah, inilah elemen-elemen dalam literatur review, yaitu jurnal, judul, abstrak, daftar isi, pendahuluan bahan, bagian utama, kesimpulan, jawaban terima kasih, rujukan. Jadi ini kalau dari sisi apa struktur penulisan jurnal itu sebenarnya mirip dengan artikel berbasis riset. Jadi sama saja gitu ya. Nah, yang membedakan mungkin ini daftar isi. Daftar ini isi sendiri juga tidak wajib ada. Jadi beberapa ada, ada yang mencantumkan harus membuat daftar isi, ada juga yang kemudian membebaskan itu, ada juga di beberapa paper itu ada yang kemudian punya template, ada juga yang tanpa template. Panduannya itu berupa instruksi dalam bentuk kalimat-kalimat itu kan juga ada. Sehingga kalau seperti itu kita
punya apa ya keleluasaan untuk menuliskan sendiri. Nah, dari judul yang jelas kita mencari judul yang apa yang menarik sehingga dari situ kemudian pembaca mengetahui ya berminat untuk membaca itu. Jadi termasuk yang pertama dilihat itu kan judul. Nah, kemudian judul itu kalau bisa mencantumkan eh, keyword. Ini salah satu tips dari dosen pembimbing saya disertasi itu sebenarnya ini judul judul paper itu mencantumkan sebagian besar dari keyword. Gitu. Kemudian abstrak. Abstrak ini juga ada dua macam bentuknya. Ada yang bentuknya berupa deskripsi, ada juga yang bentuknya informatif. Kalau deskripsi itu sepertinya kemudian tidak ada. Kalau yang kedua dulu nih, abstrak informatif itu mirip mirip dengan abstrak untuk artikel berbasis riset. Jadi ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Nah, kalau yang deskriptif itu isinya sesuai dengan daftar isi yang ada, menjelaskan itu secara singkat. Nah, bentuk kalimat. Nah, kalau bentuk kalimat dalam bahasa Inggris ini kalau tujuan itu ditulis dalam bentuk present tense. Bahan dan metode itu past tense. Kesimpulan juga past tense. Kutipan tidak diperkenankan ada di abstrak. Panjangnya biasanya 200 sampai 250 kata. Kemudian daftar isi ini opsional nih tadi tidak harus ada. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu memberikan isinya itu kan memberikan gambaran tentang topik apa yang kita bahas, nih, latar belakangnya apa, kenapa kita perlu membahas itu, kemudian masalah yang terjadi itu seperti apa, eh, tren terbaru dan yang lainnya itu seperti apa, kemudian tujuannya, tujuan kenapa kita menulis itu ada di pendahuluan. Nah, bentuknya menggunakan bentuk kalimat present tense. Nah, bahan dan metode ini tadi menyampaikan kalau yang sederhana biasanya ya, bahan dan metode itu menyampaikan misalkan kata kunci apa yang kita pakai untuk mencari mencari uh, literatur ini, kemudian sumbernya dari mana saja, misalnya dari IEEE, dari GOMET, dari uh, Science Direct, dari apa, kemudian batasan apa, batasan tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian kata kunci yang dipakai untuk mencari literatur itu apa, itu dimasukkan di dalam eh, bahan dan metode ini. Nah, kalau yang lebih apa panjang itu yang terkait yang tadi ya, yang menggunakan data statistik itu nanti harus lebih detail. Nah, kemudian untuk bagian utama ini disesuaikan dengan artikel kita. Jadi kalau saya membayangkan kalau bagian utama itu sebenarnya intinya itu apa? Dari umum kemudian ke khusus biasanya kan seperti itu. Ini dari macam teorinya, kemudian hasilnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang utama di sini kalau kita mereviewkan sebenarnya membandingkan ya, membandingkan sesuatu. Nah, nanti perbandingannya itu kemudian bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel. Tabel di mana di situ berisi, saya lihat nggak ya? Oh, saya lupa tidak memberikan contoh ya. Eh, jadi di situ di tabel itu kita cantumkan dari mana referensinya, kemudian yang kita bandingkan apa saja. Tuh. Seperti itu. Bisa juga ada yang menyatakan perbandingannya itu dalam bentuk gambar, itu juga ada. Nah, untuk bagian utama ini secara umum panjangnya itu sebanyak 70 sampai 90% dari keseluruhan teks papernya. Di luar pendahuluan, isi dan kesimpulan.
Nah, kesimpulannya ini yang berbeda dengan artikel berbasis risetnya. Kalau kesimpulan di paper yang berbasis riset itu kan biasanya hanya satu kalimat, bukan maaf satu paragraf, satu alinea. Nah, nanti tapi kalau di review paper ini biasanya beberapa alinea, gitu. Karena eh, banyak hal yang perlu disampaikan di situ. Gitu. Nah, panjangnya 5-10% dari paper. Kemudian ini ucapan terima kasih nanti perlu kita sampaikan di akhir. Tapi ada juga yang kemudian tidak ada sebagian jurnal tidak memberikan template ada ucapan terima kasih ini. Nah, kan kalau itu memang tidak ada berarti tidak perlu kita tuliskan. Iya, gara-gara waktu itu gue colokin headset ya. Sekarang nggak mau lagi itu. Nah, untuk rujukan jangan lupa nanti rujukannya itu di kita citasi untuk setiap referensi yang kita ambil. Itu nih. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu di artikel tapi tidak kita rujuk. Nah, jumlahnya berapa itu memang tidak ada batasan, sekali lagi tidak ada batasan. Ada yang menyatakan di situ kisarannya 50 sampai 100 referensi. Nah, kalau di tempat kami untuk mahasiswa S1 itu 30 sudah cukup, minimal 30, kalau S2 itu 40. Walaupun pada prakteknya nanti kemudian bisa lebih dari situ, tergantung dari mahasiswanya. Nah, ini ada langkah-langkah untuk persiapan artikel nih. Nih. Nah, ini sumber yang saya ambil pada saat saya menuliskan ini. Ini saya kira cukup itu, Prof. Yuni, apa Ya, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi ya. untuk menyusun paper review. Jadi paper review itu bukan suatu hal yang sulit, ya, cuman memang perlu ketelatenan, ya. Perlu perlu masuk-masukin mana, nyari-nyari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prof. Erna, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat lebih dahulu sebelum nanti raise hand. Ini bagaimana dengan kemajuan teknologi yang bisa membantu untuk parafrase Prof? Apakah diperkenankan dalam publikasi dari Bu Rahmawati UMJ? Sekarang kan ada beberapa ini ya, tool gitu. Iya. Silakan, Mbak Erna. Ya sebenarnya tidak masalah sebenarnya kita menggunakan teknologi, nggih, karena teknologi itu diciptakan kan untuk membantu kita. Tapi memang kita perlu hati-hati. Karena itu tadi jangan sampai ternyata orang lain juga menggunakan hal yang sama. Karena kita itu sehingga kalau saya pribadi sampai sekarang saya tidak memanfaatkan itu. Karena sekarang juga sudah ada juga tuh teknologi juga yang kemudian mengidentifikasi apakah itu diambil dari IA. Itu sudah ada counternya sekarang itu, sehingga Mm-mm. lebih lebih aman sebenarnya bagi kita dan sebenarnya itu juga nanti sebenarnya sesuai dengan tujuan. Tujuan kita mereview kan sebenarnya juga untuk belajar ya, untuk mencari pemahaman. Nah, kalau kita menggunakan IA itu memang kemudian penyusunannya lebih cepat, tapi prosesnya itu proses yang kita harapkan untuk menyusun itu jadi hilang. Maknanya jadi kurang bermakna gitu loh. Sehingga bagi mahasiswa sendiri pun saya juga seperti itu. Jadi kami pernah menjumpai kasus juga dia sekedar translate dari Inggris ke Indonesia misalnya. Itu juga akhirnya ketahuan kok kayak gitu. Mm-mm. Hal-hal kayak gitu tuh sesuatu yang nggak baik itu entah bagaimanapun caranya itu tetap aja nanti akan ketahuan. Dan itu tadi kan kita kembalikan lagi. Kita itu mencari itu untuk apa sih sebenarnya? Tuh. Begitu Ibu. Atur nuhun. Iya, Bu Rahmawati, apakah Ibu mau bertanya langsung atau menambahkan dari pertanyaannya Bu Erna? Tadi ini ya, Mbak Erna ya, Iya. sekaligus kita sampaikan bahwa tujuan daripada membuat paper itu terutama review itu adalah kita belajar sesuatu
Artinya apa? Ada sesuatu yang ingin kita capai. Dan memang pengalaman saya juga saat mempunyai paper yang review, itu biasanya citasinya nanti akan naik. Naik. Kenapa naik? Biasanya, kenapa? Karena biasanya orang banyak merefer ke situ. Ya kan? Misalnya tadi disampaikan oleh Prof. Erna kan, kalau S1 itu kira-kira 30, kemudian 40. Kalau disertasi lebih banyak lagi tentu saja kan. Artinya apa? Sebenarnya kita juga melakukan citasi terhadap karya orang dengan cara yang baik gitu kan. Nah, untuk itu maka sekali lagi Bapak Ibu bijaksana di dalam memanfaatkan AI. Ya, AI. Kenapa? Karena AI itu jadi blunder juga kalau saya bilang. Dia tool, dia kayak kalau saya itu bilang kayak kalkulator Bapak Ibu. Kayak kalkulator. Kalkulator itu kita gunakan untuk apa? Kalkulator itu kan digunakan membantu kita. Bukan dia kan nggak punya otak. Otaknya itu kan pinter banget gitu ya. Tapi kan dia berdasarkan pada penelusuran yang ada di kita ya, Mbak Erna ya. Jadi apa namanya AI membantu, tetapi tidak otaknya tetap di kita sih menurut saya gitu ya. Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kayaknya apa peserta lebih banyak anu ya menulis nih ya. Ini dari Pak Bambang Sutresno. Ini adalah UPPM ekonomi ya yang sedang S3 di UNS gitu. Ini. Minat riset saya adalah koneksi politik dalam bisnis. Bagaimana cara mengembangkan originalitas apa namanya penelitian dalam menyusun artikel review. Jika sudah ada beberapa artikel di Scopus sudah melakukan artikel review tentang koneksi politik. Ini Mbak Erna, Iya, monggo Mbak dikasih insight karena Pak Bambang iya. ini kayak sedang S3 di UNS kayaknya. Iya, iya, Matur nuwun. Pertanyaan ini pertanyaan yang menarik nih. Tapi sebelumnya saya tadi baru ingat tambahan lagi nih. Untuk kita terkait dengan apa citasi tentang apa atau daftar pustaka. Itu mohon kalau kita mencari literatur itu yang kita masukkan itu jangan review paper. Kalau untuk daftar pustaka untuk citasinya ya. Jadi kalau kita melakukan review tidak boleh kita mereview dari review paper yang lain. Jadi yang kita mereview itu harus dari riset yang kita. Riset, ya. Iya, nggak boleh dari review paper. Kemudian ini menarik nih, saya itu jadi ingat kemarin pada saat eh, mereview penelitian dulu Prof. Yuni yang dari risetmu itu juga temanya dari kan tidak hanya dari teknik ya, ada macam-macam itu. Ini jadi yang sebenarnya yang lebih paham itu adalah Bapak sendiri. Nanti jawabannya yang bisa menjawab itu Bapak sendiri. Di mana perbedaannya. Itu kan artinya sebenarnya kalau kita melakukan penelitian itu tidak mungkin itu sesuatu yang benar-benar baru. Mesti sudah ada penelitian sebelumnya yang Ya. mendahului penelitian-penelitian kita. Kalau penelitian kita itu benar-benar baru, dikatakan benar-benar baru, itu harus butuh waktu sekian lama, panjang untuk mendapatkan yang baru, benar-benar kebaruan itu. Itu sehingga sah-sah saja kalau kemudian kita itu meneliti sesuatu yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Kemudian kita melanjutkan. Nah, tugas kita itu mencari eh, sesuatu yang berbeda itu. Jadi, Bapak bisa membuat peta pemetaan, itu topik-topiknya yang sudah ada di situ itu apa. Biasanya kan ada irisan-irisan, ada juga yang itu apa, em, software untuk itu kan sudah ada. Sudah ada software yang kemudian mencari memetakan itu. Nah, nanti Bapak bisa lihat yang paling irisannya paling kecil yang mana itu. Itu yang kemudian kita diambil, gitu ya. Dan jangan lupa jangan menyampai kemarin saya mendapatkan itu ya komentar dari siapa itu jangan kita mengklaim bahwa kita itu belum pernah dilakukan gitu loh. Penelitian belum pernah dilakukan itu jangan karena itu tadi kita itu meneruskan penelitian-penelitian yang sebelumnya sehingga menjadi sesuatu yang baru. Nih. Semangat nih Pak Bambang Sutrisno. Allah Ya, dimudahkan. semangat Pak Bambang. Karena apa? Karena justru PR kita itu anu ya Nih. Mbak Erna ya, state of the art sampai kebaruan itu.
Artinya betul. apa? Kita sudah membaca, makanya kalau saya bilang itu rajin pangkal pandai. Rajin Hmm. pangkal pandai itu artinya apa? Rajin itu ya rajin membaca, rajin melihat, rajin kalau kita membaca jurnal gitu ya. Karena apa? Karena dosen itu harus memasukkan paling tidak penelitian kita juga di dalam bahan ajar dan lain-lain. Insya Allah dosen kita dimudahkan ya, Mbak Erna ya, Pak Prof ya. Iya, Pak iya, Bambang Kak. juga dimudahkan Iya. untuk mencapai gelar Jadi doktor gitu ya. Nah, ini Mbak tambahan lagi dari nggih, saya mau tambahan lagi nggih. Dulu G, waktu gimana? saya disertasi itu salah satu tugas dosen saya itu membuat apa merangkum abstrak, Hmm. menampung abstrak. Itu sampai 150 halaman saya waktu itu. Jadi artinya jurnal yang kita buka, jurnal paten dan yang lainnya itu tentu bisa jauh lebih banyak dari itu. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Prof. Yuni tadi ya, semakin banyak kita membaca, mencari, insya Allah nanti kita akan semakin tahu posisi kita tuh ada di mana. Nih, Hmm. Ya, atur nuhun. rajin pangkal pandai Mbak. Nih, monggo lanjut, Karena kan Prof. anu ya. Eh, Baik, Pak Bambang mau bertanya langsung? Boleh, eh Prof Yuni. Eh, Kalau yang artikel review yang sudah ada itu Prof Erna, itu kan kebanyakan database-nya dari Scopus ya, atau WOS. Ya kan, itu kan mudah kita collect dari scopus.com. Bisa nggak seandainya, misalkan ya, dibatasi misalkan ini, supaya konteksnya itu Indonesia banget. Boleh nggak misalkan literaturnya itu dari yang Sinta-Sinta kita? Itu kan apa namanya hanya ada di Indonesia ya Sinta kan base-nya kan Indonesia itu kira-kira apakah bisa untuk literatur review kita batasi dengan database Sinta misalkan dengan topik kita. Nih, nih. Langsung, Prof. Yuni. Langsung monggo Oke. Mbak. Insya Allah itu nggak masalah Pak Bambang. Karena ini kan literatur review itu kan bisa kita masukkan tidak hanya untuk jurnal dari luar, tapi jurnal di dalam negeri pun banyak yang menerima itu, sehingga tidak masalah untuk itu. Saya pernah menerbitkan di apa jurnal yang terindeks Sintas 2, terindeks Sinta 3 itu juga tidak masalah. Dan kalau misalkan kemudian apa kita ke apa membuat di jurnal internasional pun saya kira untuk kita mengambil beberapa dari Indonesia pun juga nggak masalah sebenarnya karena itu kan sesuatu yang apa lokal ya sifatnya lokal ya yang lokal kan adanya di Indonesia masalah itu adanya di Indonesia bukan sesuatu yang ada di luar sehingga itu juga suatu hal yang saya kira bagus juga karena ada juga kemarin saya pernah baca itu kan juga misalnya terkait dengan pengabdian masyarakat itu kan ada ada keunikan sendiri, keunikan di Indonesia. Nah, itu kemudian dituliskan di anu, di jurnal internasional itu. Jadi ada teman saya yang dari FAI itu menuliskan beberapa kasus apa yang saya itu lupa itu juga basisnya kasus Indonesia. Kemudian dibahas kemudian sampai ke Q1 kalau tidak salah itu. Jadi semangat, insya Allah tetap ada jalan Pak Bambang Surisna. Ya, Matur nuwun Prof Erna dan Prof Yuni. Iya, Iya, semangat kandidat doktor. Ya, Bapak Ibu, Mbak Erna, ini ada pertanyaan dari Ibu Din Burhanuddin nih. Ya, apakah penelitian menggunakan metode systematic literature review atau SLR bisa dijadikan untuk penulisan tesis? Hmm, mungkin kebalik ya berarti sebenarnya. Jadi biasanya pertanyaannya apakah tinjauan pustaka yang ditesis bisa jadi literatur review gitu. Tapi kalau sudah literatur review sudah jadikan tesis ya saya kira tidak bisa lagi ya karena itu Iya, kan nanti jadi anu apa kalau cek similaritasnya jadi banyak itu nanti. Itu yang dimungkinkan itu sebenarnya dibalik tinjauan pustaka di tesis itu walaupun nggak boleh langsung jadi literatur review, tetapi harus ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Jadi artinya dan kemudian juga metode penulisan
untuk review paper dengan tinjauan pustaka di tesis maupun disertasi kan berbeda. Kalau di tesis maupun disertasi itu kita kan biasanya menuliskannya itu secara panjang dan lebar, tuh ya. Sehingga kadang dalam satu alinea itu hanya satu kutipan misalnya ya. Tapi justru kalau di artikel review itu kita harus menuliskannya secara padat, singkat, padat, jelas itu nggih. Sehingga dalam satu alinea itu kita berharap tidak hanya satu rujukan, bisa 3, 4, 5, dan itu lebih baik lagi karena itu kan kita membandingkan berdasarkan ini maka seperti ini, berdasarkan yang ini seperti ini, seperti itu. Ya, Gitu, Prof Yuni. ya. Dan Barangkali juga bisa menambahkan Prof. Erna. iya. Kebetulan kan kayak saya juga membimbing mahasiswa S3 ya di IPB. Nah, SLR ini adalah metode di dalam melakukan misalnya, oh udah diteliti oleh siapa, 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 siapa. Tetapi bagaimanapun juga itu AI ya. Jadi artinya tetap perlu sentuhan kita tuh. Kalau saya tuh kalau membimbing itu tetap perlu sentuhan. Misalnya orang ngomongin batik gitu ya. Oke, dia dia bisa menemukan tergantung dari kata kunci yang kita masukkan di dalam sistem AI tersebut. Oke, batik ini gitu ya. Akan ketemu. Oh, belahan dunia sana ini. Kelihatan, Pak. Ibu, tetapi tetap kita nanti memerlukan kenapa? Karena kan di situ ada abstrak dan lain-lain yang bisa kita lakukan untuk penelitian. Tetapi setahu saya kalau SLR itu maksudnya itu bagian dari menemukan state of the art tadi ya untuk kebaruan, tetapi tidak bisa maksud saya kalau tesis itu ya berbasisnya kalau saya penelitian gitu. Tapi saya nggak tahu apakah institusi lain akan melakukan itu ya, karena kan kita belum tahu kebijakan. Kalau kebijakan itu kan kebijakan universitas ya. Kalau di IPB kan itu dipakai untuk mahasiswa semester 1 atau 2 di S3. Mereka melakukan itu, kemudian bahkan itu pun ada RPS-nya. Apa namanya? Dusul judul disertasinya apa gitu ya. Terus kemudian dia melakukan apa namanya? Literatur review gitu kan. Sampai kemudian harus konsultasi, didetailkan lagi, anunya apa, sampai dibuat inilah. Karena memang kerjaannya kan memang sekolah toh. Sekolah itu kan rajin bangal pandai nggih, Mbak Erna nggih. Jadi apa, siapa yang rajin insya Allah bisa cepat selesai. Kenapa? Karena saya yakin pembimbing itu ya manusia ya. Jadi artinya bahwa semakin Bapak Ibu semakin S3-nya semakin bagus, termasuk menjadi profesor juga seperti itu. Nah, baik. Baik, ini cukup. Ini ada pertanyaan lagi Mbak tentang SLR nih. Eh, untuk SLR, apakah ada ketentuan jumlah pertanyaan penelitian? Juga, jika saya menggunakan jurnal appraisal tabel, apakah harus dituliskan di hasil atau bisa dibuatkan suplemen untuk meringkas halaman? Ini Mbak Erna, dari Mbak Aning Supiatin. Ribun, Mbak. Mbak Aning, barangkali boleh muncul karena kadang-kadang saya juga takut salah mengartikan pertanyaan dengan tertulis. Ya, terima kasih Prof. Nggih, Mbak Izin Aning. Prof, untuk pertanyaan yang pertama, saya itu lagi sedang membuat SLR, kemudian pertanyaan penelitian saya ada 4. Nah, kemudian setelah saya direview itu saya skupnya katanya terlalu luas, diminta untuk membuat satu variabel saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menggunakan jurnal appraisal kan setelah saya melakukan langkah-langkah eligible, kemudian saya akan menggunakan JBI, kemudian untuk yang beberapa yang bias, untuk mengurangi bias, saya melakukan appraisal yang tool yang lain. Nah, untuk hasilnya itu saya munculkan di hasil atau nanti untuk di suplemen, karena setelah saya tampilkan di manuskrip itu kan sangat panjang ya, 25 halaman beserta referensinya gitu. Jadi untuk meringkas, boleh nggak kalau seandainya saya hasil
yang eligible tadi dari JBI itu saya masukkan di suplemen aja gitu. Terima kasih, Prof. Tunggu dulu. Di ruang. Silakan Mbak Erna dulu. Oke. Prof. Maaf untuk yang ini saya tidak tahu pastinya ya, karena saya tidak punya ilmu tentang itu. Tapi yang saya tahu bahwa masing-masing jurnal itu punya aturan sendiri-sendiri. Jadi ada yang kemudian meminta itu dimasukkan sebagai bagian itu dimasukkan ke dalam artikelnya. Ada juga yang kemudian meminta itu sebagai suplemen. Itu ada sendiri-sendiri. Sehingga nanti sebelum diputuskan itu ada langkah baiknya mencermati dulu panduan di jurnalnya seperti apa. Sehingga tidak salah langkah gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bu, siapa tadi? Anung ya? Bu Inung. Aning. Ya. Aning. Jadi, Mbak Bu Aning, Aning ada jadi tulisan di apa sini. Mohon maaf namanya Ibu Aning. ini diskusi nggih sifatnya ya. Jadi kalau Iya. misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Prof Erna, memang kalau saya membimbing SLR, memang saya minta sebenarnya tidak ada batasan Mbak, tergantung dari tujuan kita. Jadi tujuan membuat apa review atau tujuan penelitian kita itu apa? Misalnya kayak kemarin tuh saya bimbing anak S3 gitu ya. Itu saya memang mengarahkan ini supaya kelihatan nanti. Kenapa? Itu yang termuat di judul biasanya. Nah, kalau sudah kayak gitu, nanti biasanya ya namanya juga ini ya, kita meneliti ya. Kita meneliti itu kadang-kadang begitu gini, yang muncul banyak sekali gitu. Akhirnya kita harus menciutkan lagi gitu. Nah, itu adalah proses exercise. Exercise. Kenapa? Apa namanya? Kan kalkulator, Mbak. SLR itu kan kalkulator. Jadi terserah kita mencetnya itu apa gitu kan. Jadi kalau saya bilang sebenarnya nggak ada batasan, tetapi sekali lagi memang jurnal itu memang harus dilihat gaya selingkungnya. Gaya selingkung dari jurnal itu kelihatan. Semakin kita membaca dari jurnal tersebut, nanti ada kelihatan. Saya biasanya saya punya partner penelitian ya, kayak Bu Ratri gitu, teman saya. Ternyata ini tuh ada loh penelitian yang kayak gini. Nih, coba kita lihat, kita oprek lagi. Kita ini. Akhirnya itu menjadi ide, baik ide penelitian ataupun ide terhadap menciptakan inovasi, gitu, Mbak Aning. Jadi kalau saya tuh gini, eh, pikiran kita itu kalau saya bilangnya freestyle. Ya, freestyle. Jadi artinya seperti yang disampaikan sama ini ya, Dr. Fauzan kemarin itu mengatakan bahwa dia menganukan penelitian itu freestyle. Jadi memang kita harus mengeksplor terhadap apa yang tujuan kita. Tadi disampaikan bahwa tujuan mereview itu adalah kolek, belajar, kemudian nanti bisa menjadi ide lagi. Oh iya, ternyata bagian pirolisis itu yang belum diteliti itu bagian itu tuh. Bagaimana membuat kosmetik dari hasil hasil pirolisis. Akhirnya saya bisa nyambung dengan Mbak Erna itu. Oh iya Mbak Erna, ternyata kok itu loh minyaknya itu mengandung bahan aktif apa? Itu belum kelihatan itu, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu saja nanti salah satunya adalah ini ya. Kalau dalam Al-Quran itu kita anu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi insya Allah apa namanya ayat ini adalah memberikan kita suatu pemahaman. Semakin kita membaca, semakin kita ini dan tidak mengenal umur. Bahkan apa kita harus belajar sampai dari buayan sampai liang lahat. Begitu Bu Aning. Insya Allah Bu Aning udah S3 ya. Bu, sedang menempuh. Nah, ya biasanya pertanyaannya Mbak, ini biasanya sama S3, rada mumet gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kan bagian dari pusing itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menaikkan derajat kita. Karena saya dengan Mbak Erna ini juga, saya selalu, ini ya Mbak Erna ya, kita selalu menyemangati ya. Mbak, itu usulan GB ku sampai mana? Gitu kan. Kita tanya nih,
Mbak, sampai sini loh Mbak, di review ini. Lah kok jawabannya kok kayak gini? Ya wes kita klarifikasi. Membuat klarifikasi, membuat apapun dengan menjawab review jurnal, itu pun dengan kata-kata yang santun. Kalau saya begitu. Jadi saya apa namanya kita itu kan anu ya kadang-kadang kan reviewer juga manusia, asesor juga manusia gitu ya. Saya yakin Mbak Aning sudah sangat memahami ini wong anu ya Fakultas apa namanya FKK ya Mbak Aning ya dari Betul. kebidanan ya baru saja unggul kan. Nah, pasti apa namanya asesornya juga berkenan gitu kan. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Dalam proses untuk review jurnal dan lain-lain semuanya membutuhkan itu. Kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, memilih kata-kata yang baik, termasuk waktu kita S3, termasuk menjadi profesor ya Mbak Erna ya. Kita diuji untuk memberikan sesuatu dengan cara yang baik. Begitu, barangkali Mbak Aning. Eh, ini sudah cukup kayaknya nih Mbak. Pertanyaannya, wah berbobot banget ini. Iya, semoga menjadi semangat Bapak Ibu untuk bisa meningkat. Bapak Ibu masih ada yang raise hand sebelum kita apa namanya? Sebelum kita sekarang sudah menunjukkan pukul 10.36 ya, Mbak Erna ya sesuai dengan estimasi kita. Jadi sebelum zuhur kira-kira sudah selesai. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita selesai. Sekarang ada 124 peserta yang berasal dari apa namanya dari UMJ dan juga dari konsorsium PTMA Bapak Ibu dan nanti akan kita kasihkan semua sertifikat. Jangan sampai Bapak Ibu lupa untuk mengisi daftar hadir karena saya tidak mungkin akan melihat satu persatu gitu ya. Kemudian jangan sudah di-share sama Mbak Jiska. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu apa namanya ini semua nanti akan di YouTube-kan di YouTube channelnya LPPM. Jadi kalau Bapak Google YouTube LPPM UMJ gitu ya, itu keluar. Jadi semua publikasi, semua yang kita kerjakan oleh LPPM, semua sudah di-manage di dalam YouTube tersebut. Moga-moga Bapak Ibu juga menjadi follower kita ya. Jangan lupa like, share, and apa namanya bisa di-share ke teman-teman untuk bisa menimbulkan kemanfaatan. Saya yakin bahwa ibadah hari ini Mbak Erna semoga menjadi amal baik kita di dalam menebarkan ilmu dan juga menebarkan kemanfaatan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan bagi saya sendiri, saya memohon maaf apabila di dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan silakan Mbak Erna untuk menyampaikan apa closing statement lah untuk menyemangati Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa. Terima kasih. Silakan Bu Erna. Ya, terima kasih Prof. Yuni. Ini Prof. Yuni ini adalah salah satu yang jadi kompor saya untuk GB saya dioyak-oyak beliau untuk maju ke GB ini. Terima kasih Prof. Yuni atas motivasinya. Dan Bapak Ibu semua, insya Allah membuat paper review itu insya Allah tidak sulit nih. Asalkan ada kemauan, insya Allah kita akan memudahkan, Allah akan memudahkan kita. Dan saya lihat juga tadi banyak dari beberapa pertanyaan, banyak yang hadir di sini baru menjalankan studi, yang mudah-mudahan studinya lancar semua, dimudahkan Allah. Insya Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan dari sedikit yang kami sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa ditularkan kepada yang lainnya. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, itu datanya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran, datanya dari Allah semata. Mudah-mudahan nanti silaturahim kita tidak hanya sampai di sini, bisa berlanjut di kemudian hari. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang nanti menjadi kolaborator penelitian kami. Kita bisa bersinergi bersama-sama ataupun melakukan banyak aktivitas yang akademik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erna. Semoga ini kita semua hari ini anu ya bisa memberikan manfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Tentu saja baik menyimak ataupun belajar
Kalau saya itu selalu mengatakan bagian dari kita itu adalah kadang-kadang kita perlu mendengar. Karena dengan mendengar, nanti insya Allah kita bisa menyampaikan dengan baik. Nah, proses-proses hari ini adalah kita mendengar dari Prof. Erna, kemudian juga mendengarkan pertanyaan dari apa namanya para audiens. Artinya apa? Salah satu apa namanya contoh dakwah daripada Rasulullah itu adalah metode tanya jawab. Jadi moga-moga ini memberikan kita semangat Bapak Ibu dan juga tentu saja LPPM UMJ selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu terhadap pemeringkatan kita juga kinerja, terhadap sharing-sharing kita dan juga terima kasih kepada konsorsium LPPM PTMA, Prof. Sarjito dan tim atas waktunya sehingga kami bisa sharing di PTMA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Nurmalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Erna, Prof. Yuni. Sami-sami, Assalamualaikum. Mbak Erna. Nggih. Ya, Bapak Ibu, sebelum acara ditutup, kami mohon kepada panitia untuk menampilkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Mohon izin Mbak Ciska atau Mas Fahmi boleh menampilkan sertifikat. Iya. Mohon diterima Mbak Erna sebagai rasa cinta kita, rasa tresno kita kepada Mbak Erna, Prof. Erna, semoga selalu manfaat. Yeah. Baik, untuk Prof. Yuni juga, Mbak Ciska atau Mas Fahmi. Ya, terima kasih tim LPPM. Ya. Semoga sertifikat ini menjadi simbol kecil atas kontribusi besar Prof. Erna dan juga Prof. Yuni dalam peningkatan kapasitas publikasi ilmiah di lingkungan PTMA. Kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Kemudian atas nama Panitia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, Profesor Dr. Insinyur Erna Astuti, STMT IPM, dan juga moderator Profesor Dr. Triuni Hendrawati dan juga Ketua LPPM UNJ atas ilmu dan juga panduan yang luar biasa yang telah diberikan pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik akademik dan juga penelitian kita semua. Sampai jumpa di kegiatan LPPM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak Ibu semuanya. Baik dari UMC atau teman-teman semuanya. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Erna. Apa namanya sehat-sehat selalu. Amin. Sukses ya. Amin. Nanti bisa ketemu insya Allah. Amin. Mudah-mudahan saya semakin sukses LPMM dan UMJ. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun.